Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salamah dari Prodi Piawut, NIM 23219. Kali ini saya akan mencoba menyelesaikan tugas perkembangan profesi dengan mencoba mempresentasikan materi kompetensi guru. Pengertian kompetensi guru. Guru sebagai seseorang yang berwenang untuk mengajar dan mendidik, peserta didik harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang baik, agar upaya dalam mengkondisikan lingkungan belajar dapat merubah perilaku peserta didik menjadi lebih baik secara efektif dan efisien. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi merupakan syarat yang harus dimiliki guru agar dapat melaksanakan tugas dengan profesional, sehingga mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Kompetensi dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari bahasa Inggris competence yang berarti kecakapan dan kemampuan. Kompetensi adalah kumpulan pengetahuan, perilaku, dan keterampilan yang harus dimiliki guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan. Kompetensi juga berarti kemampuan mewujudkan sesuatu sesuai dengan tugas yang diberikan kepada seseorang. Kompetensi juga terkait dengan standar di mana seseorang dikatakan kompeten dalam bidangnya jika pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta hasil kerjanya sesuai standar yang ditetapkan dan diakui oleh lembaganya. Dari hal ini, maka suatu kompetensi dapat diperoleh melalui pelatihan dan pendidikan. Pengertian kompetensi guru berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 adalah kompetensi guru dapat dimaknai sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran. Kompetensi guru berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, guru harus mempunyai kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, di mana masing-masing kompetensi sangat penting untuk seorang guru dalam melakukan tugas dan kewajibannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Guru juga dituntut untuk menguasai semua kompetensi guru agar dapat menjadi panutan bagi peserta didik. Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan kompetensi guru adalah perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang harus dimiliki oleh guru dalam menjalankan tugas dan kewajiban secara profesional. Kompetensi yang harus dimiliki guru yaitu yang pertama, kompetensi pedagogik. Guru sebagai seorang yang berwenang untuk mengajar dan mendidik peserta didik agar dapat mencapai keberhasilan di masa depan, maka guru harus bisa memberikan apa yang dibutuhkan peserta didik dalam proses pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan merupakan kompetensi pedagogik yang harus dimiliki guru karena guru harus memahami konsep pendidikan. Guru juga harus memiliki latar pendidikan keilmuan, sehingga memiliki keahlian secara akademik dan intelektual di bidangnya masing-masing. Guru harus mengetahui fungsi dan peran lembaga pendidikan serta sistem pendidikan nasional yang nantinya diharapkan guru dapat menginovasi pendidikan.
Untuk sistem pembelajaran dalam pendidikan berdasarkan mata pelajaran, sehingga guru harus memiliki kesesuaian antara latar belakang keilmuan dengan subjek mata pelajaran yang diampu. Selain itu, guru memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam penyelenggaraan pembelajaran di kelas, sehingga guru dapat menyesuaikan diri dalam menghadapi peserta didik. Pemahaman terhadap peserta didik, yaitu kemampuan yang harus guru miliki karena guru harus mengerti dan mengenal peserta didik agar mengetahui sejauh mana peserta didik dapat mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan guru. Selain guru juga paham terhadap perkembangan yang dicapai peserta didik agar mengetahui tindak lanjut yang harus dilakukan. Pengembangan kurikulum atau silabus adalah kemampuan guru dalam mengembangkan kurikulum pendidikan nasional yang disesuaikan dengan kondisi spesifik lingkungan sekolah. Pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh guru harus sesuai dengan kultur sekolah supaya tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dengan mengembangkan kurikulum atau silabus, maka guru diharapkan dapat mengkombinasikan bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran. Manfaat yang diperoleh baik guru maupun siswa dengan adanya kompetensi pedagogik adalah sebagai berikut. Bagi guru, yang pertama, guru dapat memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif siswa. Kedua, guru dapat memahami prinsip-prinsip perkembangan kepribadian siswa dan merefleksikannya dalam proses pembelajaran. Ketiga, guru mampu menyusun rancangan dan melaksanakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi, karakteristik, dan kebutuhan siswa dalam belajarnya. Bagi siswa, jika guru dapat memahami peserta didik, memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif siswa, maka siswa dapat terpenuhi rasa ingin tahunya, siswa memiliki keberanian berpendapat, dan kemampuan menyelesaikan masalah. Siswa juga dapat lebih nyaman dalam lingkungan belajarnya. Yang kedua yaitu kompetensi kepribadian. Kepribadian manusia itu juga selalu mengandung unsur dinamis, yaitu kemajuan menuju suatu integrasi baru, tapi sistem psikofisis tersebut tidak pernah akan sempurna bisa terintegrasi dengan sempurna. Kepribadian mencakup kemampuan adaptasi, menyesuaikan diri yang karakteristik terhadap lingkungan. Dalam Standar Nasional Pendidikan Penjelasan Pasal 28 ayat 3 butir B dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Pentingnya kompetensi kepribadian. Guru sebagai pendidik tentunya harus memiliki kepribadian yang memadai. Kompetensi guru sangat penting bagi keberlangsungan dalam pembelajaran. Sebab penampilan guru bisa membuat peserta didik senang belajar dan juga tidak senang dalam belajar. Agar peserta didik senang belajar dan juga betah di kelas, maka guru harus memiliki kepribadian yang baik. Karena kepribadian yang baik yang dimiliki guru akan dicontoh dan menjadi tauladan bagi peserta didiknya. Jadi apabila guru memiliki kepribadian yang buruk, maka peserta didik juga tidak akan nyaman berada di kelas dan dia akan memberikan efek negatif bagi kepribadian peserta didik. Berikut penjabaran kompetensi kepribadian yang harus dimiliki oleh guru. Yang pertama yaitu kepribadian yang mantap, stabil, dan dewasa. Dalam membentuk kepribadian yang mantap, stabil, dan dewasa, guru mendapat rangsangan yang memancing emosinya, maka guru akan mengendalikan emosinya. Namun apabila guru tidak dapat mengendalikan emosinya, maka ia tentunya akan bertindak sesuai perasaan yang ia rasakan. Tindakan baik maka akan berdampak baik, namun ketika guru bertindak
bertindak tidak baik, maka akan berdampak tidak baik pula. Misalnya, ketika guru mengajar lalu ada siswa yang tidak sengaja menyinggung perasaan guru. Apabila guru tersebut tidak mampu mengendalikan emosinya, lalu berkata kasar atau bahkan bertindak kekerasan, maka guru tersebut memiliki kepribadian yang belum stabil, mantap, dan dewasa. Yang kedua yaitu kepribadian yang disiplin, arif, dan berwibawa. Dalam pendidikan, untuk mendisiplinkan peserta didik maka harus dimulai dengan pribadi guru yang disiplin, arif, dan berwibawa. Guru sebagai teladan berarti guru juga harus memberikan contoh. Kedisiplinan kepada peserta didiknya akan terbentuk peserta didik yang disiplin. Jika guru hanya menyuruh tanpa memberi contoh, maka peserta didik juga tidak akan disiplin. Kedisiplinan membantu peserta didik untuk menemukan jati diri, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, dan mencegah timbulnya masalah terkait kedisiplinan. Oleh karena itu, kedisiplinan penting bagi guru. Walaupun guru harus mendisiplinkan peserta didiknya, namun guru tidak boleh menggunakan kekerasan dalam hal itu. Yang ketiga yaitu kompetensi profesional. Guru dinilai profesional apabila guru tersebut mampu mengembangkan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, guru tersebut mampu melaksanakan peran-perannya secara berhasil. Yang ketiga, guru tersebut mampu bekerja dalam usaha mencapai tujuan pendidikan sekolah. Yang keempat, guru tersebut mampu melaksanakan perannya dalam proses mengajar dan belajar di kelas. Upaya meningkatkan kompetensi profesional guru. Sebagai pendidik harus memiliki kompetensi profesional yang baik. Seorang guru dapat mengajar, mentransfer kebudayaan, dan membentuk kepribadian peserta didik dengan baik apabila ia memiliki kompetensi profesional yang baik pula. Namun kenyataannya masih banyak guru yang memiliki kompetensi profesional yang rendah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kompetensi profesional guru, maka perlu dilakukan beberapa upaya, yaitu 1. Memahami tuntutan standar profesi yang ada. 2. Mencapai kualifikasi dan kompetensi yang telah dipersyaratkan. Yang ketiga, membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas termasuk lewat organisasi. Yang keempat, mengembangkan etos kerja atau budaya kerja yang mengutamakan pelayanan bermutu tinggi kepada konstituen. Yang kelima, mengadopsi inovasi atau mengembangkan kreativitas dalam pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. Kompetensi yang keempat yaitu kompetensi sosial. Membaca kata sosial membuat pikiran terarah kepada suatu hubungan. Hubungan yang dimaksud ialah kemampuan seseorang untuk melakukan interaksi dengan orang lain, di mana hal tersebut menandakan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Kompetensi sosial yang dimiliki guru minimal memiliki Kompetensi sosial yang dimiliki guru minimal memiliki kemampuan untuk 1. Berkomunikasi secara lisan, tulisan maupun isyarat. 2. Mengoperasikan teknologi komunikasi dan informasi. 3. Bergaul secara efektif dan efisien. 4. Bergaul yang sesuai dengan nilai norma masyarakat. Guru yang mempunyai kompetensi sosial mampu melakukan komunikasi dan bergaul secara efektif. Dalam bermasyarakat, guru harus bisa berbaur dengan masyarakat melalui kemampuan yang dimiliki, seperti dalam bidang kepemudaan atau organisasi, keagamaan, dan olahraga. Kelulusan dalam bergaul dengan masyarakat menjadikan guru mudah diterima dalam masyarakat. Begitu pula dengan peserta didik dan teman sejawat. Guru adalah tokoh yang selalu diawasi oleh peserta didik.
teman sejawat, dan masyarakat. Dalam saat-saat tertentu akan ada penilaian yang dilakukan dengan membicarakan kebaikan ataupun keburukan guru. Sehingga menjadi guru adalah suatu profesi yang tidak ringan. Kesimpulan dari presentasi saya kali ini yaitu kompetensi adalah kumpulan pengetahuan, perilaku, dan keterampilan yang harus dimiliki guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan. Kompetensi berarti kemampuan mewujudkan sesuatu sesuai dengan tugas yang diberikan kepada seseorang. Yang kedua yaitu untuk menjadi seorang guru yang baik, ada 4 kompetensi yang harus dimiliki, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. 4 kompetensi tersebut harus dimiliki seorang guru agar guru dapat melakukan tugas dan wewenangnya dengan maksimal. Teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam presentasi saya kali ini banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.